أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Puji syukur kehadiran Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallah. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-102 dan 103 berbicara tentang persoalan ketakwaan kepada Allah, yang salah satu bentuk takwa itu adalah al-i'tisam billah, berpegang teguh dengan nilai-nilai agama. Yang kedua adalah wala tafarraqu, tidak tercerai-berai, tidak berpecah belah. Artinya kebalikan daripada makna tersebut adalah bersatu. Di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Nabi, man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadzakumul muslim fala tughfirullaha fi dhimmatihi lahu dhimmatun fillah wa lahu fi dhimmati rasulih. Di dalam hadis baginda Nabi, barang siapa yang salatnya sama seperti salatnya kita, barang siapa yang menghadap kiblatnya sama dengan kiblatnya kita, dan memakan makanan sama dengan apa yang kita makan, dhabihatana, baik kurban kita atau potongan-potongan makanan yang kita berikan kepada mereka dan mereka berikan kepada kita, yang mereka memakan dengan mengucapkan bismillah, fadzakumul muslim, mereka itu adalah orang muslim. Lahu fi dhimmatillah, mereka berada dalam tanggungan Allah, tanggung jawab Allah. Wa fi dhimmati rasulih, dan begitu juga berada dalam tanggungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala tughfirullaha fi dhimmatih, janganlah kalian membuat sekat terhadap mereka karena persoalan mereka dan berbeda dari sisi yang lain. Hadis ini dibacakan oleh seorang ulama besar, Grand Sheikh Al-Azhar Ahmad Tayyib di Mesir, dalam perkumpulan para ulama sedunia di Mesir ketika itu. Apa tujuannya? Tujuannya adalah yang diinginkan oleh Ahmad Tayyib, umat muslim yang notabene agama Islam, jangan memandang persoalan apapun pada saat ini dalam kondisi seperti ini, maka yang harus dilakukan umat muslim ketika ini adalah bagaimana bisa merekat antara satu dengan yang lain.
Cara merekat itu harus didasari pada dasar yang kuat, kata Imam Al-Ghazali dan Ibnu Qadir Al-Jailani, Abdul Qadir Al-Jailani. Pada masa kepemimpinan perang salib, dalam perang salib, tentara-tentara salib itu sebelum terjadinya perperangan menekan umat muslim selama 50 tahun. Dan umat muslim berada dalam, mohon maaf, perpecahan, pertikaian, aliran politik, mazhabiyah dan lain sebagainya. Semua berpecah. Tapi mengapa Salahuddin Al-Ayyubi, Nuruddin Zangki bisa menang atas tentara-tentara salib dalam perang salib? Karena ketika itu tugas besar yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi menyatukan hati orang-orang muslim ketika itu. Bagaimana cara mereka menyatukan? Yang disatukan oleh Imam Al-Ghazali, yang disatukan oleh Salahuddin, yang disatukan oleh Nuruddin Zangki ketika itu, merujuk kembali kepada makna akidah iman yang sesungguhnya. Haqqa tuqatih. Kalau kita melihat kepada makna i'tisam, wa'tasimu bihablillah, al-i'tisam bihablillah, berpegang teguh dengan tali Allah. Ini adalah kunci. Kalau dikatakan oleh Allah haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa, ada pada makna selanjutnya itu yang diperjelas oleh ayat yang serupa, wa'tasimu bihablillah. Salah satu bentuk pegang ketakwaan yang sesungguhnya adalah berpegang teguh dengan nilai-nilai agama. Dan yang kedua, jangan bercerai-berai, wala tafarraqu, jangan berpisah, jangan bercerai-berai. Tak disebutkan dalam ayat ini golongannya apa, muslim seperti apa, tak disebutkan. Baik, ketika Salahuddin Al-Ayyubi melihat kondisi umat muslim pada saat itu dalam tekanan tentara salib, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, oh itu sangat drastis Pak, kejam Pak. Palestina ketika itu, Palestina dalam masa tekanan tentara salib itu, 70.000 lebih umat muslim di Palestina itu dibunuh Pak. Dibunuh. Itu darahnya sampai setinggi lutut kuda perang mereka. Itu darah orang Palestina. Disampaikan oleh Dr. Al-Kilani dalam kitabnya Hakadha Zahara Jil Salahuddin. Beginilah harusnya memunculkan generasi Salahuddin dalam kitab beliau. Tapi ketika utusan dari Syria, dari Syam, datang menuju dinasti Yarmuk ketika itu, melaporkan persoalan tentara-tentara salib yang membunuh, apa jawaban Khalifah Muhammad ketika itu? Khalifah Muhammad dari dinasti Yarmuk, apa kata dia? Aku sudah kehilangan merpatiku selama 3 hari. Lebih aku khawatirkan ketimbang 70.000 manusia muslim yang darahnya tercecer itu di Palestina. Itu pada saat itu Pak. 70.000 nyawa umat muslim tidak lebih berharga daripada seekor merpati yang hilang sudah 3 hari. Ini bahasa ini sebenarnya harus dipahami dalam teks sejarah Pak. Apa yang dilakukan oleh dinasti Yarmuk ketika itu? Apa yang dilakukan oleh Khalifah Muhammad ketika itu? Merendahkan, meremehkan, menghina umat muslim yang dia sendiri dari sisi umat muslim. Dinasti Yarmuk yang terlalu cinta dengan persoalan merpati ketika itu. Sehingga kata Khalifah Muhammad, merpatiku yang hilang sudah 3 hari itu lebih penting untuk aku cari ketimbang nyawa 70.000 umat muslim yang ada di Palestina. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita mau melihat kepada sejarah, kalau mau kita menurunkan ego kita, kalau kita mau melihat dari sisi yang lain, tidak ada perbedaan kecuali persamaan. Tinjau sisi kesamaan, hindari perbedaan. Untuk menyatukan. Itu yang dilakukan oleh Salahuddin. Datang dari satu kelompok ke kelompok yang lain cuma untuk menyatukan. Apa dasarnya Salahuddin? I'tisam bihablillah. Salahuddin dasarnya akidah. Salahuddin dasarnya Tuhan sama, agama sama, Tuhan sama, Quran sama, Nabi sama.
oleh Salahuddin, perkuat di situ. Jangan lihat perbedaannya. Kalau kita mau menang. Akhirnya Salahuddin berhasil menyatukan umat muslim ketika itu. Apa yang dilakukan, apa yang terjadi? Kekuatan umat muslim bertambah kuat. Tentara-tentara salib berhasil dipukul mundur, dibumi hanguskan oleh Muhammad Salahuddin Al-Ayyubi. Perlu tidak kita belajar daripada situ? Perlu, Pak. Kita perlu mengulang sejarah. Sejarah ini cuma tinggal menunggu waktunya, Pak. Dipergulingkan. Hanya saja mungkin tidak Salahuddin Al-Ayyubi itu lahir begitu saja. Tidak. Salahuddin Al-Ayyubi lahir menggunakan proses. Salahuddin Al-Ayyubi lahir dengan proses. Kalau generasi yang kita lahirkan mencaci dan memaki, sampai kapanpun kita tak akan punya generasi pemersatu. Kalau generasi yang kita lahirkan saling menghina, merendahkan, kita tak punya generasi yang saling menghargai dan menghormati. Apa kata Nabi dalam hadisnya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, bihasabi imri'in minasyarr an yahqira akhahu al-muslim, rawahu Muslim. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagian daripada satu kejahatan ketika seorang muslim menghina muslim yang lain. Jadi kita ini sekarang itu lemah bukan karena orang lain, bukan karena musuh itu kuat, bukan. Karena kita saling melemahkan antara satu dengan yang lain. Sudah kita tak mampu berbuat, tapi justru kita yang melemahkan saudara kita. Pertanyaan besar. Kata Dr. Al-Kilani, pertanyakan kemana imanmu. Jangan tanya pertolongan Allah, tapi tanyakan seberapa kuat, seberapa imannya dirimu. Maka kalau kita rujuk kepada makna tadi, dalam ayat tadi, wa'tasimu bihablillah. Salah satu bentuk ketakwaan yang sesungguhnya itu adalah pertama, berpegang teguh dengan nilai-nilai agama. Kita sholat tapi mencaci, memaki, meremehkan, merendahkan sesama muslim. Sibabul muslim fusuk, wa qitaluhu kufrun. Merendahkan muslim, mencaci maki muslim, kefasikan. Membunuh umat muslim, kekufuran. Dosanya besar. Kemudian kalimat selanjutnya, wala tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai. Itu perintahnya satu saja, bersatu. Cari titik temu, bukan titik pisah. Nah, umat muslim sekarang ini tidak pernah kuat. Kenapa tidak pernah kuat? Saling menjatuhkan antara satu dengan yang lain. Lagi heboh. Bayangkan umat muslim hari ini cuma bisa menjatuhkan antara satu dengan yang lain, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Apa bisa melahirkan generasi Salahuddin? Tidak. Selain daripada pecundang, feodal, selain daripada pengecut. Kenapa demikian? Karena kita telah merendahkan, meremehkan, menghina, mencaci, memaki sesama muslim. Pertanyaan muncul, kapan Islam itu bangkit? Kapan lahirnya Salahuddin Al-Ayyubi yang lain? 100 tahun lebih Islam dijajah. Islam. Kita umat muslim. Salahuddin 50 tahun dalam tekanan. Umat muslim hari ini 100 tahun lebih dalam tekanan. Terutama bagi saudara-saudara kita yang di Palestina. Hari ini mereka sedang membombardir yang lain selain daripada Palestina, Lebanon. Apa tujuan mereka? Merendahkan. Apa tujuan mereka? Melemahkan. Setelah itu mereka akan pindah ke Mesir, ke Syria, ke Yordania, ke Turki. Sehingga mereka bisa menaklukkan semuanya. Apa yang mereka inginkan? Penguasaan terhadap dunia. Ini yang disebut dengan perang agama. Pada hakikatnya perang ekonomi. Bukan. Perang ekonomi hanya tameng belaka. Tapi perang sesungguhnya adalah perang agama. Yang hari ini kita umat muslim kalau ingin menang atas musuh kita, satu yang harus kita lakukan, merendahkan, menurunkan ego kita,
mengangkat persatuan, saling mengerti, saling melihat, saling menghormati, saling menghargai. Pada saat ini, terlepas daripada persoalan yang lain, untuk saat ini, itu yang utama yang harus kita kemukakan. Maka apa yang harus kita lakukan, yang harus kita perhatikan kembali, wa'tasimu bihablillah jami'au wala tafarraqu. Dan terakhir kata Allah, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Jadilah umat yang mengajak kepada kebaikan, menjadi mediator bukan provokator, menjadi yang memediasi, menjadi orang yang bisa menyatukan bukan yang memisahkan. Mudah-mudahan ada manfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.